apa? Berikan senyummu yang terbaik di pagi hari ya. Walaupun mungkin sebagian belum ini ya, belum rapi ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing supaya pembelajaran hari ini lebih berkah ya. Nanti setelah ini kalian ada ilmu yang didapat. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum belajar, kita sepakati, kita buat kesepakatan bersama dulu ya, supaya pembelajaran kita lancar. Misalnya nih, yang pertama kesepakatannya, Ibu kasih contoh. Ketika pembelajaran daring dimulai, disiplin waktu. Nah, itu contoh yang pertama. Nah, selebihnya kesepakatannya itu kalian yang buat. Nah, boleh diketikkan di kolom chat ya. Kolom chat yang sebelah kanan, itu kan ada ya, chat dengan semua orang. Nah, silakan Ada dituliskan di Bu. situ. Silakan dituliskan di situ masing-masing kalian. Kira-kira kesepakatan apa yang bisa kita buat selama pembelajaran? Eh, apa namanya? Contohnya tadi disiplin waktu ya. Jadi ketika pembelajaran daring hadir tepat waktu. Nah, kemudian mungkin kesepakatan yang lain ya itu kalian yang buat, nanti kita sepakati bersama, kemudian aturannya itu kita laksanakan bersama. Silakan Ibu kasih waktu kalian untuk mengetikkan di chat kesepakatan apa saja itu. Kenapa ini Revaldo? Maaf ya Bu, saya tiba-tiba gambar saya. Oke, ya nggak apa-apa. Tapi ada Revaldo tadi muncul tuh gambarnya. Silakan Iya Bu, diketikkan saya ya. pakai saya Eh, pakai dua ini, dua HP. ya udah nggak apa-apa. Di ini kan aja dimaksimalkan aja. Silahkan dibuat kesepakatan ya, diketikkan. Kesepakatan kelas kita ya. Jangan lupa buat nama, kemudian kesepakatannya. Silakan Ibu tunggu ya, diketikkan di ruang chat saja. Di ruang chat diketikkan. Silakan. Dapin, pakai baju bebas tapi sopan Bu. Oh itu kesepakatannya. Oke, yang lain? Yang lain ada kesepakatan yang lain? Duh, HP-mu jangan didekatkan dua-duanya, agak dijauhkan satu biar nggak bising. Nah, misalnya nih kesepakatan yang lain, ketika yang lain berbicara mikrofonnya dimatikan. Nanti ketika mau bicara lagi, apanya mikrofonnya dihidupkan gitu ya. Boleh ya? Silakan ya Ibu tunggu di chat room. Kesepakatan apa yang bisa kita buat untuk hari ini, kelas kita hari ini? Ada yang lain? Rahel, Haikal, Kristina, Salwa, Ajen, Revaldo, jam pembelajaran Google Meet jam 9 sampai jam 11. Oke. Untuk berikutnya ya, nanti kesepakatannya ya. Sarah. Yang lainnya Liuli Gulto, mana ini Sarah? Mana nih anak ibu yang lain nih Sarah?
Sarah merasa bersemangat Bu, walaupun hari ini sibuk banget, disuruh Bapak dari tadi. Oke ya. Nih, bilang ke bapaknya hari ini belajar daring Pak. Anissa merasa bersemangat Bu. Kalau misalnya ada perasaan yang lain itu boleh ya diungkapkan ya. Yang negatif juga nanti kita cari solusinya. Kurang percaya diri Bu, tapi tetap semangat belajar. Kenapa Salwa kurang percaya diri? Nanti setelah belajar ini harus lebih percaya diri ya Salwa ya. Makanya setiap kali ada kegiatannya diikuti ya. Anissa, oke. Revaldo, saya bingung Bu. Jawab apa soalnya nge-lag banget. Oke lah, disesuaikan saja ya Rivaldo ya. Lain kali untuk berikutnya nanti silakan saja dicari jaringannya yang kuat ya, karena kan pembelajaran ini penting ya, penting sekali untuk melatih apa namanya karakter kalian ya. Jadi anak-anak sekarang itu banyak yang kehilangan karakter dirinya gitu. Kalau pinter, saya yakin kalian pinter-pinter, kalian cerdas-cerdas ya. Apalagi dari segi apa namanya kemampuan berkomunikasi. Nah, itu kalian luar biasa, beberapa luar biasa. Tapi bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana memiliki karakter untuk berbicara yang baik. Nah, itu yang perlu kita latih supaya lebih baik. Oke, Haikal, maaf Bu terlalu sering matiin mic soalnya mama ya. Eh ini ya, dia apa nggak apa-apa dimatiin aja mic-nya kalau misalnya nanti ibunya lagi apa, lagi kesel ya sama Haikal dimatiin dulu mic-nya ya. Luar biasa nih Haikal, isi hatinya banget ya. Oke, yang lain Bintang, Bintang mana? Bintang udah tadi, Davin. Kalau ya didengerin ya, ya sama kan seperti saya juga suka ngomel-ngomel tidak? Menurut kalian saya suka suka ngomel-ngomel tidak? Dihidupin aja mikrofonnya, boleh dihidupin mikrofonnya. Tidak Bu, biasa aja. Biasa aja. Nah, yang namanya kalau dengan orang tua, nah itu tadi. Nah, kalau memang orang tua sedang berbicara, apakah sistemnya ngomel-ngomel atau menjerit-jerit ya didengarkan saja. Tugasnya si anak, tugasnya siswa itu ketika orang lain berbicara mendengarkan. Nanti kalian terbiasa terlatih kemampuan mendengarnya. Jadi ketika kalian terbiasa mendengarkan orang lain ketika berbicara atau tidak menyela pembicaraan orang lain, nanti ketika kalian bekerja tamat SMK terus kalian bekerja, jadi ketika atasan atau orang lain di depan kalian lagi marah-marah, kalian sudah terbiasa menghadapinya, emosinya sudah terlatih ya kan. Jadi kalau misalnya ada yang marah-marah nih di kantor gitu, bosnya marah-marah, oh sudah biasa, biasanya saya di rumah juga sering dimarahi orang tua kan ya. Jadi tetap saja apa namanya emosinya dilatih ya. Jadi kan roda emosi itu banyak ya. Jadi tidak hanya negatif, ada juga yang positif. Roda emosi itu ada rasa senang, rasa gembira, kemudian yang negatif sedih gitu ya, tertekan, nah tidak percaya diri. Nah, itu dia harus dilatih dari usia remaja kalian. Jadi ketika nanti kalian di masyarakat atau di pekerjaan, ketika memang kondisinya kalian dalam tekanan yang tinggi, itu kalian sudah biasa. Nah, dan itu memang tidak gampang ya. Nah, kita baca lagi Haikal. Tadi pagi saya juga dibangunin. Make jadi disyukurin loh masih ada yang ngomel-ngomel. Gimana coba rasanya nanti kalian ada di antara kalian atau di lingkungan kalian ada dia pengen banget dimarah-marahi, pengen banget diomeli sama orang tuanya tapi nggak ada lagi orang tuanya nggak bisa ngomeli. Coba gimana perasaannya? Nah, jadi itu empati itu juga harus di ini dirasakan. Jadi apa dilatih ya. Jadi bersyukurlah ketika masih ada orang tua yang menasihati, masih ada yang mengomeli. Coba kalau diem aja, nggak ada respon. Bahaya juga ya kan? Sedih juga kan? Kalau tidak ada yang ngomel-ngomeli. Jadi, nah benar tuh kata Dapin tuh, bersyukur karena masih ada yang peduli ya. Nah, saya juga misalnya nanti kalian lihat saya terlalu sering ngomel-ngomel ya, terlalu apa namanya marah-marahi kalian, diingatkan saja. Nah, cara mengingatkannya itu kan bisa dengan cara yang santun ya, yang sopan, ya, atau bisa dengan bercanda gitu ya. Udah Bu, Ibu kalau kalau marah nanti ini loh apa namanya jangan dibilang cepet tua juga ya, nanti saya betul-betul jadi tua ya kan. Ibu kalau kalau marah ini apa namanya cantiknya kurang loh, nah gitu pun bisa, atau ke ibunya gitu juga bisa ya. Jadi apa namanya
dibalas saja dengan yang bahasa yang lebih lebih baik, lebih santun, tidak, jangan dengan kata-kata yang kasar kan, dan orang tua kan tidak boleh. Nah, gitu ya, Haikal ya. Nah, yang lain mana ini? Ini ada 20 orang loh. Ada 20 orang. Siapa nih yang jangan-jangan dia tidak punya perasaan pagi ini ya? Supina, Supina ada. Supina tadi sudah kasih chat, Supina. Supina. Iya, Bu. Supina udah. Apa yang dirasakan Supina? Belum, Kalau Bu. oh ya, silakan di chat ya. Salwa tadi udah ya, Salwa. Oke, Bu. Ya. Ibu tunggu ya beberapa orang lagi. Nah, jadi kalau kalian gini, kalau kalian terbiasa mengungkapkan apa yang kalian rasakan, karena kan tidak semua orang kan paham apa yang kita pikirkan ya. Ini dia berfungsi nanti ketika kalian kerja kelompok. Jadi ketika kerja kelompok, tiba-tiba tuh ada teman kalian di kelompok itu apa namanya merenggut-merenggut, menggerutu apa namanya menggerutu sendiri gitu. Nah, bagaimana orang tahu ya? Bagaimana orang tahu kalau kalian sedang jengkel, kalau kalian sedang emosinya tidak stabil kalau tidak diungkapkan. Nah, silakan diungkapkan saja dengan cara yang baik ini. Gitu ya. Jadi itu fungsinya nanti kenapa perlu dilatih. Makanya saya suruh kalian untuk mengetikkan apa yang kalian rasakan. Ini untuk melatih kalian ketika nanti kita kerjasama dengan orang lain. Nah, Revaldo, saya merasa termotivasi, Bu. Wah, luar biasa. Saya sudah memotivasi nih salah satu orang. Kemudian siapa lagi? Davin, saya merasa kau telah menambah wawasan saya plus minus dengan dunia wirsa. Oke, ya. Yang lainnya aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Di sini saya akan coba merefleksi terhadap aksi nyata dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE. Saya Nani Indriani Rangkuti, CGP Angkatan 4, Kabupaten Deli Serdang. Refleksi saya terhadap kegiatan aksi nyata yang sudah saya lakukan secara daring pada kelas 10 SMK Negeri 1 Percisetuan, khususnya pada mata pelajaran P5BK dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE. Perasaan saya sebelum melakukan kegiatan aksi nyata yaitu perasaan khawatir apakah saya bisa menerapkan dengan baik pembelajaran berdiferensiasi berbasis KSE. Dikarenakan saya harus melakukan pemetaan terlebih dahulu dari kebutuhan siswa dalam belajar. Namun di balik itu semua, saya merasa tertantang untuk mencoba menerapkan pembelajaran sesuai dengan alur dan langkah yang sudah saya pelajari dalam modul 2 pendidikan guru penggerak, yaitu pada materi pembelajaran berdiferensiasi dan keterampilan sosial emosional. Pada saat pelaksanaan pembelajaran, saya sangat senang sekali melihat hasil dari aksi nyata yang saya lakukan, di mana siswa-siswa saya sangat antusias dan sangat senang dalam belajar karena kebutuhan belajarnya terpenuhi dan menyenangkan. Pembelajaran dilakukan mulai dari pemetaan siswa, baik dari kesiapan belajar, minat belajar, dan juga gaya belajar, serta kebutuhan siswa yang saya padukan dengan memberikan media-media belajar yang menarik dan sesuai dengan tema pembelajaran, serta sesuai dengan gaya belajar siswa. Pada saat pembelajaran, saya juga menampilkan video teks pembelajaran yang menarik untuk siswa, sehingga siswa tertarik untuk berargumen dan juga diselingi dengan kegiatan-kegiatan ice breaking, sehingga siswa tidak bosan dalam belajar. Melihat respon dari siswa-siswa saya, mereka sangat menerima dan sangat mengapresiasi pembelajaran yang kita lakukan. Dalam proses pembelajaran, saya juga menerapkan teknik stop, penerapan KSE, pengendalian diri, dan juga kesadaran diri. Dan ini sangat membantu saya dan siswa saya untuk memusatkan perhatian mereka dalam pembelajaran. Aksi nyata kali ini memiliki perbedaan dengan yang sebelumnya. Sebelumnya, saya melakukan pembelajaran kepada siswa tanpa memperhatikan kebutuhan siswa tersebut. Aksi nyata kali ini tidak hanya kebutuhan yang dipenuhi, tetapi keterampilan emosional siswa juga dilatih.
sehingga mereka nyaman dan menyenangkan dalam belajar. Nah, sehingga pembelajaran juga menjadi lebih bermakna bagi saya. Dan untuk kedepannya, saya akan lebih memperhatikan kebutuhan belajar siswa dalam belajar. Rencana yang akan saya lakukan ke depannya adalah dengan memperbaiki cara mengajar saya, perangkat pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa, dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis KSE yang disesuaikan dengan kondisi pembelajaran. Demikianlah hasil aksi nyata saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE. Terima kasih, salam merdeka, salam guru penggerak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.